Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Cepitam. Dan sekarang gue mau bikin konten tentang Yellow Sentarum bar yang pudar, ya kan? Yellow Sentarum gue yang barnya pudar. Itu udah hampir 1 bulan, ya kan? Gua outdoor, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba itu barnya semakin tipis, dan hilang, guys. Ya kan, hilang total, hampir hilang total, kayak albino kotor gitu. Jadi entah kenapa, ya kan. Terus ini udah hampir 1 bulan. Kemarin udah gue sempet spill ikannya, walaupun di dalam ketapang yang nggak kelihatan sama sekali. Dan setelah 4 hari kemarin gue kuras, gue menemukan poin-poin dan masalah dan cara mengatasinya seperti apa. Itu menurut penilaian gue sendiri ya. Jadi gue ngatasinya seperti ini kalau berpudar, dan mungkin gejalanya atau permasalahannya seperti ini. Nanti kita bahas. Oke, kita cek ikannya dulu. Check it out. Oke guys, ini kondisi di luar. Posisi ini malam guys. Jadi kita ke ikannya dulu. Posisi ikannya ini ada di pojokan. Nah, ini guys, ikannya. Bentar, gue balik dulu ya. Noh, ikannya noh. Jadi ini ikan itu udah hampir 1 bulan gua ketapang, ya kan, dan hasilnya seperti ini guys. Alhamdulillah sekali, ya kan, alhamdulillah. Ini ikannya udah mulai balik hampir guys. Dari cuma ada beberapa yang barnya masih pudar, dia tuh bagian bawah-bawah tuh, hilang masih ya kan. Ada beberapa yang bagian bawah hilang masih jadi nggak masih belum merata guys. Kelihatan tuh kalau hilang. Tapi guys, sumpah cabungnya guys, cabungnya itu merata sampai atas Mungkin kalau di kamera nggak jelas ya. Coba aku bakal spillin lebih dekat ya. Cabungnya sampai ke atas, sampai depan-depan Sebelah sini juga. Aku coba ya. Cabung semua ini guys. Jadi bukan hanya barnya yang balik dikit, tapi cabungnya nambah guys. Kemarin-kemarin kagak ada Sumpah nih. Ini dibilang apa ya? Dibilang jackpot masih belum ya. Dibilang jackpot masih belum, cuma soalnya kalau di barnya masih belum balik total, jadi masih pudar ini. Tapi kalau umpamanya barnya udah balik tebel, ya moga-moga aja ya kan. Cabungnya guys, ngeri kawan, ya kan. Tapi kalau umpamanya ini udah balik tebel, istimewa nih bahan nih. Ini masih seses 18-19 sih guys, masih di progres ya. Cuma dia minusnya yaitu satu, mungkin mental dia masih belum, masih belum terlalu galak sih. Kalau ngikut tangan sih udah, ke kanan kiri udah, cuma kalau buat gigit kaca mungkin dia belum. Jadi mungkin kalau mental dia masih di antara 3 sama 4 sih poinnya, kalau menurut gua ya. Jadi kembali ke topik pembahasan, ya kan, tentang masalah bar pudar. Oke, tentang masalah berpudar. Jadi ini sepengalaman pribadi gua aja ya. Jadi kalau kalian membandingkan dengan si A, si B, mungkin semua keepers itu punya cara masing-masing dan treatment masing-masing. Jadi mungkin kalau kalian bisa dicoba cocok ya syukur gitu loh. Kalau mungkin dicoba nggak cocok ya coba cara lain lagi, cari belajar, dan jangan patah semangat buat ngekip. Jangan, ini bar pudar jadi malas gua keep, gua jual aja, gua buang aja. Jangan. Jadi namanya bermain di, apalagi di Yellow Maru ya,
ataupun red, ya kan, itu sabarnya lebih ekstra guys. Soalnya apa, problemnya itu lumayan banyak, serunya itu lumayan banyak gitu. Jadi sabarnya ekstra dan kita nikmatin prosesnya gitu loh. Jadi mengapa kok ada slogan ora maru ora seru ya? Ya karena itu di sini kita dilatih bersabar sambil belajar gitu. Jadi kalau umpamanya kalian nemu kasus sama seperti aku, ya barangkali bisa dicoba caraku gitu kan. Tapi sebelum aku ngasih tahu caraku, kita bahas dulu problemnya. Kenapa kok bisa pudar dan kenapa kok bisa hilang? Itu menurutku pribadi ya, menurutku pribadi. Jadi mungkin kalau umpamanya aku salah berasumsi, ya mohon dikasih petunjuk, saran gitu loh. Namanya kita saling belajar, saling introspeksi, saling sharing gitu. Jadi mungkin kalau umpamanya aku ada yang kurang, bisa kalian kasih saran di kolom komentar atau apa, kalian komentar aja nanti. Kalau menurut aku pribadi, ada 3 problem tentang masalah bar pudar menurut aku. Jangan lupa subrek sama 1, tombol green, ya kan, dari air guys. Dari air itu bisa pengaruh banget, ya kan. Jadi dimana ikan itu menurut kalian masih aktif ya, dia digoda gini masih aktif ya, tapi sebetulnya air itu gak bagus gitu. Kok bisa gitu? Ya 1, jadi kayak apa ya, dia itu benar aktif waktu saat dia ada orang gitu loh. Tapi di saat kalau dia gak ada orang, dipantau dari kejauhan, dia di bawah guys gitu, nggak di tengah kayak gini nih kan. Ini kan di tengah ya, berarti dia nyaman di air yang sekarang gitu. Jadi dia nyaman settle di air yang sekarang gitu. Seperti itu dari air ya. Jadi kalau umpamanya di bening ataupun di ketapang, usahakan perhatikan air guys. Dimana ikan itu udah nggak nyaman, dimana ikan itu udah kurang aktif, usahakan apa ya, ganti airnya lah. Itu cara pertama, ya kan. Itu problem dan caranya ya. Sebentar guys, mundur dulu. Dan problem yang kedua, menurut gua itu settingan. Kok bisa? Kenapa kok bisa settingan bang? Ini posisi kemarin waktu gua sebelum treatment, waktu barnya pudar, ini semua background full putih guys. Semua background full putih, ya kan. Lampu hampir hidup terus. Lampu hampir hidup terus. Jadi nggak kayak apa ya, jadi saat siang dia mati gitu. Jadi saat siang dia mati, dan di saat sore dia hidup sampai pagi guys. Aku keseringan gitu waktu itu di ini kan lampunya sendiri, nggak gandeng sama yang lainnya guys. Jadi tebakanku settingan. Waktu itu settingan aku background full putih, ya kan, pasir malang merah, lampu hidup hampir 14 jam lah, 14 jam kalau nggak 16 jam lampu hidup itu guys. Bisa dari situ, menurut gua pribadi ini loh ya. baca. Jadi mungkin ada karakter ikan itu sendiri-sendiri yang nggak mau ini bang, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Ya ikan ini karakternya seperti itu. Jadi kalian harus memahami, harus mengerti apa karakter ikan, apa yang dimau ikan itu seperti apa gitu. Jadi nggak bisa, makanya seperti di awal video, semua video gua aku bilang semua ikan itu nggak bisa dibuat patokan atau sama gitu. Dan ini kemarin solusinya ya, ini kemarin aku coba ganti guys. Jadi dari settingan ya, background belakang itu masih tetap putih, ya kan, background belakang itu masih tetap putih, cuma bagian samping yang sini sama kanan kiri yang sini ini gue lepas guys.
backgroundnya gue lepas. Jadi yang kanan kiri ini aku buat bening transparan, ya kan. Terus pasirnya awalnya merah, aku ganti hitam. Soalnya apa? Biar menambah efek gelap ya, mungkin ya. Jadi dia kan beradaptasi mungkin dengan lingkungannya. Jadi dia mengikuti lingkungannya seperti itu. Kenapa kok dari samping, background samping aku lepas? Karena biar cahaya matahari itu lebih masuk, guys. Cahaya matahari itu lebih masuk gitu. Jadi sinar matahari kan lumayan bagus buat perkembangan atau pertumbuhan, apalagi di maru gitu kan. Itu. Terus yang kedua, ini kemarin aku full ketapang pekat, guys. Ketapang pekat full. Ada spilannya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di sini, bagian ini. Itu aku ketapang full, guys. Hampir pekat tidak kelihatan, cuma kepalanya. Dan settingan lampu itu seperti yang aku bilang, jadi mati di saat aku berangkat kerja, aku hidupin setelah pulang kerja, dan aku matikan sebelum tidur. Jadi mungkin ada jelang waktu 6 jam lah. Jadi porsi lampu aku kurangin, tapi tetap aku lampu, guys. Tapi yang membedakan dari yang pertama itu ketapang tipis, pasir malang merah, background full putih. Dan aku coba sekarang, aku ketapang pekat, ya kan, kemarin aku ketapang pekat, pasir hitam, background kanan kiri gue lepas. Ya asal sih, maksudnya comanya kita mencari-cari, mencoba-coba kan, apa salahnya gitu. Dan ternyata hasilnya lumayan. Dan yang paling penting, ya kan, itu dari pakan, guys. Kenapa kok bisa dihilang dari pakan? Pakan yang terlalu over, dalam arti over yang terlalu berlebihan, itu bisa membuat bar ikan pudar, guys. Gitu. Jadi dia entah itu menyerapnya, kayak contoh pakan warna ya, ibarat kata pakan warna dia. Pakan warna, ini emang kemarin aku kasih makan seperti biasa, pakan biasanya, maggot yang kemarin. Maggot merah yang kemarin, yang aku buat sendiri itu biasanya seperti itu. Jadi mungkin aku kasih pakannya terlalu over. Jadi dia itu pigmen merahnya itu mengalahkan pigmen hitamnya, guys. Jadi dia mutasi, hampir mau mutasi, mau ke warna atau ke bar dia itu gak tentu gitu. Jadi akhirnya yang kalah malah pigmen hitamnya itu. Dan yang kedua, jadi solusinya kalau dari pakan, jangan terlalu mengasih pakan berlebihan. Itu saran gua. Sedikit tapi sering itu lebih bagus daripada sekali tapi banyak gitu. Kalau aku pakannya emang sehari sekali, tapi gua porsi. Kalau sekarang pengalaman dari sini, coba gua porsi. Jadi kayak maggot itu ya, maggot itu, ini kenapa badannya profesional, guys. Tidak gemuk, tidak kurus, pas lah ibarat kata. Ini aku kasih maggot cuma 4 gelintir, 4 biji lah maggot itu. Maggot utuh, kering, itu 4 gelintir. Nah itu. Dan makanan hariannya, biasanya kan aku asal seadanya. Dalam arti seadanya itu ya, kalau ada ulhong, kalau ada cacing-cacing, kalau ada jangkrik-jangkrik gitu. Tapi buat aku khususin ini, kemarin itu full jangkrik, guys. Buat pakan hidupnya 3 hari sekali lah ya. 3 hari sekali pakan hidupnya aku fullin jangkrik. Itu. Dan ini mau gue lanjut lagi, guys. Treatmentnya masih gue mau lanjut lagi. Ini kemarin udah aku bening 4 hari. Dan hasilnya, maksudku biar dia settle dulu, nyaman dulu dengan kondisi airnya. Dan setelah settle, aman kondisi dia dengan lingkungannya, baru gue kontenin, guys. Dan sekarang mau gue balikin asalnya seperti settingan sebelumnya. Gue ketapang full gelap. Jadi biar moga-moga aja cabungnya ini ataupun barnya bisa pekat dan bertambah. Kalau bisa sih pecah. Tapi bohong. Nanti kita update lagi ya 1 bulan ke depan.
Jangan terlama-lama, kita coba langsung ketapang. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, ini guys, setelah gue ketapang, ini masih menurut gue masih belum terlalu pekat ya, menurut gue ya. Ini masih tembus ke bagian belakang, masih kelihatan. Jadi gue ketapang tipis dulu dia, biar apa? Biar itu tadi, jadi biar kalau umpamanya ikan yang belum terbiasa atau masih awal-awal latihan ketapang, ya kan, jangan langsung terlalu dipekatin guys. Kalau ini menurut gue masih belum terlalu pekat sih, jadi masih bagian belakang atau ekornya itu masih kelihatan, tidak kepalanya aja gitu. Jadi awalnya gue ketapang, kalau dibilang tipis sih enggak, ini mungkin 75% ya, kepekatannya itu 75%. Jadi biar dia terbiasa dulu, entah itu 2 hari, 4 hari atau seminggu, baru kita tambahin lagi ketapangnya. Ketapang apa yang gue pakai kemarin udah gue kasih tahu. Ketapang apa yang gue pakai, gue ketapang olah sendiri yang seperti kemarin, gimana ngeraciknya, gimana prosesnya. Jadi ini tanpa daun guys, ini ketapangnya tanpa daun, ya kan. Tuh, dalam ketapang aja capungnya masih kelihatan itu guys. Ini sih kalau jadi sih, kalau balik sumpah ngeri nih bahannya. Oh ya, buat kalian kalau ada yang minat ya, kalau ada yang minat yang aku spill kemarin, gak apa-apa, coba DM aja di IG gua, cocok gas lah. Itu sih. Oke, jadi segitu aja video dari gua, saran dari gua, sharing dari gua. Bisa diterima bisa tidak. Kalau umpamanya ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar. Jadi mungkin kita saling sharing, berbagi informasi. The next video, bye bye.